Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Makassar. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai menyabet tangan suami dengan parang, wanita muda di Makassar ditangkap polisi. 2 pekerja bangunan di Makassar tewas tersetrum listrik tegangan tinggi saat pengecoran. Untuk menghindari bahaya kantong plastik terhadap lingkungan, warga desa Bulo-Bulo Bulukumba beralih menggunakan besek daun kelapa sebagai wadah daging kurban. Kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang kurang profesional, Ketua DPRD Bantaeng memaki dan mengumpat satpam rumah sakit. Akibat insiden ini, DPRD Bantaeng akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pengelola rumah sakit sebagai bentuk evaluasi. Belum lama ini, Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad, menjadi sorotan media sosial lantaran memaki sekaligus mengumpat satpam rumah sakit daerah Anwar Makatutu. Setelah diusut, tersinggung dengan sikap satpam menjadi pemicunya. Satpam dinilai berperilaku tidak sopan saat Hamsyah hendak keluar dari rumah sakit. Selain itu, Hamsyah juga menilai pelayanan satpam terkesan pilih kasih terhadap pembesuk karena diduga kerap memasukkan keluarganya dalam rumah sakit di luar jam besuk. Saya pulang di waktu masih jam besuk. Saya pulang melalui tangga lift pasien. Setelah itu saya mau keluar dengan pintu radiologi, tetapi security selaku pengaman di situ menunjukkan bahwa bukan jalan umum. Dan setelah itu saya jalan ke tempat untuk jalan umum. Saya berterima kasih sama security. Dan setelah saya balik, dia langsung melihat sini saya baru ketawa. Itu yang membuat amarah saya. Dan saya sampaikan bahwa kenapa kau begitu deh. Akibat insiden ini, DPRD Bantaeng akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pengelola rumah sakit sebagai evaluasi dugaan diskriminasi pelayanan satpam serta pelayanan yang dianggap tidak sopan terhadap pembesuk. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bantaeng. Guna menghindari bahaya kantong plastik terhadap lingkungan, sejumlah warga desa Bulo-Bulo, Kabupaten Bulukumba beralih menggunakan besek daun kelapa sebagai wadah daging kurban. Selain ramah lingkungan, besek daun kelapa ternyata juga bisa menjaga kualitas daging. Saat perayaan Idul Adha biasanya masyarakat menggunakan kantong plastik sebagai wadah daging kurban. Namun karena berbahaya bagi lingkungan, warga desa Bulo-Bulo, Kabupaten Bulukumba beralih menggunakan besek berbahan daun kelapa. Sebelum memotong hewan kurban, warga bergotong royong mengumpulkan daun kelapa. Setelah terkumpul, daun kelapa dianyam menjadi besek sebagai wadah daging kurban yang hendak dibagikan kepada warga kurang mampu. Selain ramah lingkungan, besek daun kelapa ternyata juga bisa menjaga kualitas daging lebih baik dibanding menggunakan wadah kantong plastik. Karena pengalaman untuk di klinik-klinik biasanya kalau misalnya ada dari sisa-sisa sampah untuk pasien-pasien yang di sebelah itu biasanya tidak hancur. Kalau misalnya kita pakai kantong plastik, berapa tahun pun ditanam di tanah itu tidak bakalan hancur. Dan itu mengganggu untuk tidak ramah lingkungan. Di Bulukumba ada 500 lebih hewan kurban disembelih pada perayaan Idul Adha 1444 Hijriah yang dibagikan ke ribuan warga kurang mampu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Aksi humanis ditunjukkan seorang polisi di Kabupaten Bulukumba. Aibda Irwan Umar bersama warga dan petugas puskesmas membantu evakuasi seorang ibu yang mengalami pendarahan usai melahirkan dengan berjalan kaki menyusuri pematang sawah sambil membopong tandu. Dengan berjalan kaki sambil membopong tandu menyusuri pematang sawah, Aibda Irwan Umar bersama warga dan petugas puskesmas membantu evakuasi Indo Sule yang baru saja melahirkan. Indo Sule mengalami pendarahan sehingga harus mendapatkan penanganan medis lanjutan di puskesmas yang berjarak setengah kilometer di Desa Manjaling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Proses evakuasi harus hati-hati karena jika tandu miring bisa membahayakan pasien. Kami sampai ke kantor desa itu mendapat informasi kalau ada salah satu warga yang sudah melahirkan. Karena cuma jaraknya dari jalan poros agak jauh melalui sawah, makanya kami terjun ke sana
membantu sambil didampingi ibu bidan desa dengan aparat desa. Sampainya di sana bayi sudah melahirkan, bayi sudah lahir dan bidan desa mengevakuasi harus ke puskesmas karena mengalami pendarahan. Iya, kurang lebih sekitar hampir setengah kiloan lah jarak dari jalan poros ke rumahnya. Bertepatan dengan Hari Bayangkara, polisi menunjukkan jati diri sebagai pengayom sekaligus pelindung masyarakat, hadir saat warga membutuhkan bantuan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Berita selanjutnya untuk Anda, harga daging ayam di pasar tradisional Cekeng Bulukumba semakin tinggi. Kenaikan harga daging dipicu tingginya permintaan. Dalam 2 pekan terakhir, harga daging ayam di pasar tradisional Cekeng, Kabupaten Bulukumba semakin mahal. Misalnya saja harga daging ayam ukuran sedang per ekor kini naik dari Rp50.000 menjadi Rp65.000. Sedangkan daging ayam ukuran besar dijual Rp85.000 per ekor, padahal sebelumnya seharga Rp70.000 per ekor. Kenaikan harga dipicu tingginya permintaan daging ayam seiring perayaan Idul Adha, apalagi harga daging sapi juga mahal. Sekarang ayam besar 80-85. 80-85 ya? Iya. Kalau yang ukuran sedang? Yang sedang itu 60 sekarang. Biasanya kan 50. Naik 60, 65. Naik sekali harga ini barusannya tahun ini begini. Naik 10 sampai 15.000 ya kenaikannya? Iya, 15 hari ini naik terus. Bagaimana dengan stok ayam? Stok ayam banyak, Pak. Meskipun harga dan permintaan naik, persediaan daging ayam masih aman. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Baik, informasi naiknya harga daging ayam tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.